Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi etika bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ketut Elsa Kusmadewi dengan NIM 21170411036 dari program studi S1 Manajemen. Baiklah, langsung saja akan saya bahas 6 topik materi etika bisnis. Topik pertama yakni mengenai definisi dasar tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam lingkungan bisnis. Manfaat dari penerapan etika bisnis adalah untuk memberikan keadilan, meningkatkan tanggung jawab, dan meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya yakni mengenai perkembangan dari etika bisnis. Etika bisnis diawali dari zaman prasejarah, kemudian beralih ke masa peralihan pada tahun 1960, di mana dalam tahun ini terjadi perkembangan baru yang dilihat sebagai persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis dalam dekade berikutnya. Kemudian, sekitar tahun 1970-an, istilah etika bisnis pertama kali muncul di Amerika Serikat dan dengan cepatnya menyebar ke penjuru dunia. Selanjutnya yaitu pada tahun 1980, etika bisnis sudah mulai menyebar di Eropa Barat sebagai ilmu baru. Dan pada tahun 1990 hingga sekarang, etika bisnis menjadi suatu fenomena secara global dan tidak hanya terbatas lagi di dunia barat. Kemudian tahapan dalam etika bisnis yaitu ada 3, tahap survei, tahap analisis, dan tahap pembentukan. Terakhir mengenai perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Kemudian kita lanjut ke topik kedua yakni mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarianisme. Teori ini pada dasarnya merupakan suatu paham etis yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik dan mengedepankan kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas. Contohnya, dampak dari PPKM karena adanya COVID-19 yaitu perekonomian masyarakat Indonesia menjadi menurun dan tidak stabil. Dari adanya hal ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan berbagai bantuan positif untuk masyarakat seperti pembagian sembako. Yang kedua yakni teori deontologi, di mana teori ini menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tanggung jawab. Contohnya, seorang dokter bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pasien dengan memberikan pelayanan terbaik untuk pasiennya, dan tidak boleh melanggar peraturan yang sudah disepakati. Yang ketiga, yakni teori hak. Nah, teori ini berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang. Contohnya, karyawan dalam suatu perusahaan harus diberikan gaji atau bonus setelah ia sudah melakukan kewajibannya. Dan yang terakhir yakni teori keutamaan. Teori ini memandang bagaimana seseorang bersikap baik secara moral atau bisa menentukan pilihan. Contohnya, ayah berkewajiban memberikan nafkah karena istrinya tidak bekerja. Ia harus bisa menentukan pilihan di mana ia harus adil bekerja dan juga membagi waktu dengan keluarganya. Selanjutnya, topik ketiga yakni mengenai etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pengertian nilai etika. Nilai etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Nilai etika sangat penting untuk membentuk karakter individual sesuai dengan nilai-nilai moral dan digunakan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Adapun jenis etika yaitu ada 2, etika deskriptif dan etika normatif. Selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Hak merupakan hal mutlak yang harus kita dapatkan setelah menjalankan kewajiban. Contohnya, hak karyawan untuk mendapatkan gaji atau upah, hak karyawan untuk mendapatkan pelatihan kerja. Kemudian, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, mentaati aturan perusahaan dan bertanggung jawab dari tugas secara penuh. Selanjutnya yakni mengenai peduli dan menghargai. Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap dalam memperhatikan dan bertindak secara produktif. Menghargai adalah sikap peduli terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang terakhir yakni mengenai toleransi dan empati. Toleransi merupakan suatu sikap menghargai dan menghormati orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Empati merupakan suatu sikap memahami atau merasakan kesusahan dari orang lain.
Selanjutnya yakni topik keempat membahas terkait arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Penerapan etika bisnis berpusat tentang masalah moral dalam dunia bisnis. Dalam hal ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan perilaku. Kemudian mengenai histori dan perubahan etika bisnis. Istilah etika bisnis sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Hal tersebut ditandai perubahan sudut pandang dalam berperilaku di dunia bisnis di Amerika Serikat. Dilihat dari histori, mengapa etika bisnis dapat berubah? Hal ini karena adanya lingkungan yang dinamis dan terus berkembang. Adapun misi dari etika bisnis yaitu memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk menjalankan bisnis secara jujur. Pembahasan berikutnya yakni tentang teori normatif, metaetika, dan teori deskriptif. Teori normatif merupakan evaluasi nilai dari aturan atau norma yang berlaku. Teori metaetika dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung melainkan mengacu pada berbagai konsep. Dan yang terakhir yaitu teori deskriptif merupakan evaluasi dengan menggunakan nalar. Adapun contoh kasus antara teori normatif dan teori deskriptif yaitu seorang nenek miskin mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan cucunya. Ia mencuri buah-buahan milik tetangganya dan akhirnya dilaporkan. Nah, dilihat dari segi normatif, nenek ini memang salah karena sudah melanggar aturan yang berlaku. Namun dilihat dari segi deskriptif, itu dinyatakan benar karena ia mencuri untuk mencari nafkah untuk dirinya dan juga cucunya. Selanjutnya saya akan masuk ke topik yang kelima, yakni mengenai etika dalam bisnis internasional. Pengertian etika dalam bisnis internasional mengacu terhadap prinsip moral dan standar perilaku yang memandu tindakan individu dan organisasi yang terlibat dalam perdagangan global. Pentingnya etika dalam bisnis internasional yaitu untuk menghindari konflik dan mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Selanjutnya yakni terkait dumping. Dumping merupakan suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu whistleblowing. Whistleblowing merupakan tindakan yang bisa terjadi karena adanya suatu pelanggaran atau kasus korupsi dalam bisnis. Berikutnya saya akan masuk ke pembahasan terakhir, yakni terkait sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama, etika agama. Etika agama merupakan salah satu fondasi tertua dari standar etika. Etika ini sebagai nilai kebaikan dan keburukan yang dianut suatu golongan yang ada di masyarakat. Kedua, etika filosofi. Etika filosofi merupakan etika yang berasal dari aktivitas berpikir dan dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, etika dalam berbudaya. Etika dalam berbudaya mengandung suatu keharusan agar manusia menciptakan budaya yang mengandung nilai-nilai etik yang secara sosial dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat. Dan yang terakhir yaitu etika dalam hukum, di mana etika ini membahas mengenai aturan dan kode etik yang ditetapkan oleh sistem hukum negara dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.